Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup, salah satunya adalah hewan, sangat membutuhkan makanan dan minuman agar menjaga kelangsungan hidup mereka. Selain itu, hewan juga berkembang biak dengan tujuan untuk tetap melestarikan jenisnya ada di muka bumi ini. Salah satunya melakukan perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Stay terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah proses perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan. Proses pembuahan itu seperti apa? Jadi ketika ada sel sperma bertemu dengan sel telur, maka terjadilah pembuahan, atau istilah lainnya adalah fertilisasi. Dari sini paham ya? Kemudian jenis-jenisnya apa aja? Ada 3, yaitu terjadi secara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apa saja itu teman-teman? Yuk kita bahas. Baiklah, yang pertama adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan secara melahirkan. Kemudian prosesnya seperti apa? Baiklah, di sini kita mengambil contoh hewannya adalah sapi. Terdapat sepasang sapi yang kemudian terjadi pembuahan di antara mereka. Kemudian sapi betina hamil kurang lebih selama 9 bulan. Dan setelah 9 bulan maka sapi betina tersebut melahirkan. Dari sini paham ya? Selain sapi, hewan lainnya apa ya? Vivipar biasanya terjadi pada hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contoh yang pertama ada pada hewan kelelawar. Walaupun hewan ini terbang, jangan salah ya, ini bukan burung. Kelelawar termasuk jenis golongan hewan mamalia yang juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua adalah kanguru pohon. Masih ingat ya, hewan ini pernah diupload di video short sebelumnya. Kanguru unik yang tinggalnya di pohon dan berasal dari negara Papua Nugini. Untuk contoh yang ketiga adalah hewan paus. Pasti teman-teman dan adik-adik semua sudah tahu. Walaupun hewan ini tinggal di air, hewan ini bukan termasuk golongan ikan ya, tapi mamalia yang juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain ketiga hewan tersebut, adakah hewan lain yang terdapat di sekitar kita, teman-teman dan adik-adik semua? Ada banyak ya. Ada kambing, kucing, kelinci, dan anjing. Teman-teman dan adik-adik semua, tahukah kalian contoh hewan lainnya yang ada di sekitar kalian? Yang kedua adalah ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan pada hewan secara bertelur. Prosesnya seperti apa? Kita ambil contoh pada ayam ya. Terdapat sepasang ayam yang kemudian mengalami pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, ayam betina akan bertelur dan mengerami telurnya selama kurang lebih 21 hari. Setelah dirami selama kurang lebih 21 hari, telur tersebut akan segera menetas menjadi anak-anak ayam yang lucu. Contoh hewan lainnya, Bang.
banyak sekali ya. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar terutama berasal dari hewan seperti burung, ikan, reptil, dan serangga. Contoh yang pertama ada burung elang. Hewan yang satu ini sangat jago menyambar mangsanya dari udara ya teman-teman. Hewan yang kedua komodo. Hewan yang sangat mematikan gigitannya dan satu-satunya berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo. Contoh yang ketiga ikan pemanah. Videonya sudah pernah diunggah sebelumnya ya teman-teman. Mau lihat keunikannya dalam memanah? Cek link deskripsi ya. Selain hewan yang tadi sudah disebutkan, masih banyak contoh hewan yang lain ya. Ada cicak, semut, bebek, bunglon. Tahukah kalian hewan yang lainnya? Sampailah kita pada bagian yang terakhir, yaitu ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Bertelur melahirkan seperti apa sih? Kita ambil contohnya pada ikan hiu. Sepasang hiu yang mengalami pembuahan, maka betina akan segera bertelur. Akan tetapi telurnya tetap ditahan di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah 24 sampai 27 bulan baru dilahirkan. Jadi paham ya? Dari sini kita jadi tahu bahwa pada ikan hiu terjadi dua proses, yaitu bertelur kemudian melahirkan. Perlu diketahui, perkembangbiakan ovovivipar ini banyak terjadi pada hewan reptil dan ikan. Contoh yang pertama ada ular boa. Ular yang satu ini memangsa dengan cara membelit mangsanya sampai kehabisan napas dan lemas. Hewan yang kedua yaitu platypus. Hewan yang satu ini pengecualian ya, selain reptil dan ikan, karena mungkin ini adalah hewan satu-satunya mamalia yang berkembang biak dengan ovovivipar. Contoh yang ketiga adalah ikan pari. Walaupun memiliki tubuh yang terlihat indah, tapi dia mempunyai ekor yang sangat mematikan. Selain contoh-contoh yang sudah tadi disebutkan, masih ada contoh lain ya. Ada anaconda, ikan gupi, iguana, dan kuda laut. Itulah tadi pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Master Edukasi.